kami rindu senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami pada saat sore hari ini. Biar Roh Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar kuasa darah-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menguasai tempat ini, bahkan termasuk di menguasai hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua kami yang ada di sini ya Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah kami hanya di dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan sebelum segala dosa kami dan kami layak berkati kami di hadapan-Mu. Terpuji dalam Kau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dari keselamatan kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih. Kita akan ujian dari mana?
Ibu mau kontrol ini ya barangkali ya emang sih belum tahu kapan-kapan dioperasi, tapi kan udah ada yang masalah apa gimana jadi ke dokter. Saya berdoa supaya jalan diberikan kelancaran bisa yang baik aja. Terima kasih. Bisa lagi dan berikan kesembuhan. Jangan Maria sekali lagi. Terima
Yesus. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Benar Tuhan Yesus, tak terbatas kasih-Mu akan hidup kami Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu akan hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu Tuhan selalu rancangan yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Cara mencintai kami Tuhan. Tidak ada yang dapat menandinginya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat membahas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hanya ucapan syukur dan terima kasih yang dapat kami panjatkan untuk Tuhan saat ini Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, hidup kami tidak artinya Tuhan. Kasih-Mu mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik Tuhan. Kasih-Mu itu lebih dari samudra Tuhan, lebih luas dari samudra Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kami Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami mengatakan bahwa itu keadaan yang sangat-sangat baik Tuhan. Karena Engkau selalu merancangkan hal yang terbaik dari kami Tuhan. Tidak satu pun rancangan-Mu yang tidak baik bagi kami Tuhan. Dan kami saat ini mengatakan Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik dan teramat baik atas kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, sore hari ini kami percaya Engkau akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Masalah kami Tuhan, dapat mungkin kami mengalami masalah, kami dapat mengalami sakit penyakit, pergumulan demi pergumulan. Tapi kami mau meyakinkan Tuhan bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami permuliakan, Allah yang kami andalkan, Allah yang sanggup menjawab segala doa-doa kami, Allah yang sanggup menjawab segala seruan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami membawa kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami membawa kelepasan demi kelepasan Tuhan. Kami membawa kesembuhan demi kesembuhan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah itu Tuhan, Allah yang akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar juga kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Firman-Mu adalah penolong dalam hidup kami Tuhan. Bukakan pintu hati kami Tuhan, bukakan pendengaran kami Tuhan. Terlebih hati kami yang mau mendengar firman-Mu Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu kami Tuhan, yang tidak berasal daripada Engkau Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir itu Tuhan, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami hanya izinkan kuasa Tuhan ada di tempat ini, supaya kami semua Tuhan leluasa untuk mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Dan firman dan Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau tutup bungkus hamba-Mu melalui kuasa darah-Mu Tuhan, sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan, sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu pada sore hari ini dapat disampaikan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan, semua itu perkataan yang melalui dari Roh Kudus-Mu. Terima kasih Yesus yang baik. Inilah kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat ibu-ibu yang begitu kuat untuk melayani Tuhan pada sore hari ini.
Ya, sudah bekerja seharian, tapi masih sempat waktu untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Serak-serak pun. Sehat-sehat. Batu doa Bapak Tenok mau periksa mata karena ada katarak di sebelah kiri ya kan? Kanan, yang ke kiri udah yang kanan ya. Biar kalau dioperasi pun berjalan dengan baik karena semua adalah anugerah Tuhan. Jangan takut di titik terendah kita Tuhan ada, amin. Sampai terendah apapun, sampai ternista apapun, Tuhan ada. Asal hidup kita berkenan kepada Tuhan, amin. Hari ini temanya tentang menyenangkan. Kalau baca tema ini menyenangkan, kira-kira apa? Sebuah perasaan hati yang bergembira, hati yang besar, menyenangkan sekali, ya. Suasana yang menyenangkan, seseorang yang kita kenal yang menyenangkan, lingkungan yang menyenangkan, teman-teman yang menyenangkan, keluarga yang menyenangkan, pekerjaan yang menyenangkan, suami yang menyenangkan, istri yang menyenangkan, anak-anak yang menyenangkan, amin. Amin. Saya sudah mulai belajar menyenangkan. Ini anak udah sampai 10 tahun, 11 tahun nih, laki-laki. Apa yang dilarang itu yang dikerjain. Yang menyenangkan sekali gitu. Puji Tuhan. Terima kasih ya bisa jaga Sofi dan Sofi dengan baik. Mereka adalah ibu-ibu angkat yang menjaga Sofi dan Sofi dalam kerepotan yang luar biasa. Saya suka kadang-kadang saya suka putus asa bilang begini, ayolah kapan pindah ke Serpong aja lah. Lalu kita bingung gitu loh. Dalam pengawasan seorang ibu kayaknya kurang apa ya? Kurang gigit gitu ya. Kalau kan ada bapaknya kayaknya lebih ini ya, lebih afdol gitu. Saya lagi rayu-rayu adik saya Desi, Lin, udah kerja dulu kayak kagak, kerja dulu bilang gitu. Emang kenapa pindah aja kok please? Pindah yuk, kita bikin usaha apa kek? Biar aku nggak bosan di rumah lah bilang gitu. Ayo lah, kamu pindah lah, cepetan berhenti kerjanya. Kayak kagak kerja terus, gila iya, aku bilang gitu. Ya namanya pegawai ya, kerjanya dimarahin majikannya aja kan dia dilakuin. Kalau aku mah nggak mau dah, gitu. Mendingan gue jadi bos, kalau jadi majikan gitu saya jadi pembantu ya nggak mau saya gitu. Lah, kan lagi bingung gitu. Si Lili bilang, ya sih nanti deh tunggu THR deh, lumayan THR-nya biasa, tampang kuli, gue bilang gitu. Padahal yang lumayan juga, kalau ini ya maksudnya supaya hidup ini menyenangkan gitu loh. Kalau kita usaha bekerja punya sendiri menyenangkan loh. Walaupun hasilnya sedikit tapi menyenangkan. Jualan karung menyenangkan tante, menyenangkan begitu lengkap begitu kan. Dia sentuh pakai batinnya begitu istilahnya. Iya loh. Saya pikir adik saya itu udah tua, udah 50 tahun ya umurnya. Tapi seneng bangun kantor. Ya udahlah, berhenti aja. Kita cari yang menyenangkan di sisa hidup ini. Ayo kerja, ngapain kek? Bikin apa kek gitu loh. Saya rumah ada, tinggal ayo kita gimana caranya kita kerja lah, bikin apa gitu. Jangan jadi pegawai terus. Kayak kagak, gila iya. Ketawa dia ya. Hari ini kita mau menyenangkan hatinya siapa? Tuhan. Kalau tadi dengar lagu Titik Terendahku kau hadir, yakinlah dalam sukacita, dalam sukacita, dalam sakit, dalam segala hal permasalahan hidup kita, dia hadir, dia ada di sana. Dia ingin menyenangkan saya dan saudara sore hari ini. Amin. 1 Samuel 2 ayat yang ke-26. Sinonim dengan kata menyenangkan adalah kita akan lihat tokoh satu ini. 1 Samuel 2 ayat yang ke-26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin
disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar, semakin disukai, semakin baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kalau kita tarik ke belakang, arti nama Samuel adalah anak yang diminta. Karena apa? Samuel lahir dari seorang ibu yang mandul, Ibu Hana. Samuel hidup dalam keberadaan seorang ibu yang tadinya selalu disakiti. Ibu yang menangis karena apa? Suaminya punya istri lagi. Dulu boleh poligami ya, sekarang juga sih boleh poligami, tapi bukan buat orang Kristen. Amin. Amin. Awas ada kamu sini nih. Enggak ada ya? Kalau sini kamu poligami. Waktu Samuel diminta dari Tuhan dalam pergumulan Ibu Hana ini, sampai lahirnya si Samuel ini, apa yang terjadi? Samuel kan dibawa kemana? Dibawa ke rumah Tuhan. Tapi Samuel kecil ini dibawa ke rumah Tuhan itu bukan, aduh kalau saya mikir ini orang gimana ya? Punya anak, pengen punya anak dikasih ke Tuhan. Gimana coba? Selesai disapi kan usia 2 tahun 3 tahun ya. Dibawa ke rumah Tuhan, suruh jadi pelayan Tuhan. Nah kalau kayak Sofi sama Sofia ditaruh di rumah Tuhan udah di pelayan Tuhan ya wajar. Bapak ibunya pendeta. Lah kalau kayak Dayu diserahkan di rumah Tuhan, Tante titip dia Dayu taruh di rumah Tuhan. Atau Rindu, Serindu titip dia Tante ya. Biar dia jadi pelayan Tuhan membayar nasabku. Kira-kira Rindu perasaannya kayak gimana? Nangis kayak apa coba? Habis tantrum dia nangis. Walaupun di gereja Kristen tetap tidak bisa mengalahkan papa dan mamanya. Benar? Tidak bisa mengalahkan rumahnya. Tapi Samuel kecil ini dibawa ke dalam rumah Tuhan, dijadikan pelayan Tuhan, bukan dijadikan bos. Dia dijadikan pelayan Tuhan. Untuk melayani di rumah Tuhan dari kecil dia diajar mandiri, dia diajar berdoa, dia diajar membaca Taurat, dia diajar untuk mengerjakan semua tugas-tugas yang dia bisa lakukan di rumah Tuhan. Sampai urusan lampu aja Samuel yang bikin. Dilihat minyaknya masih ada enggak? Kalau masih ada ya sudah, nanti kalau sudah habis diisi lagi, sumbu-sumbunya dibersihin sama Samuel. Seharusnya Samuel ini menjadi anak laki-laki pertama yang menyenangkan di rumah keluarganya. Di rumah keluarga Ibu Hana dan Bapak Elkana. Ini seorang anak laki-laki permintaan. Sampai disebut namanya Samuel karena anak yang diminta. Anak yang dirindukan, anak yang diinginkan. Tetapi Samuel tetap setia pada panggilannya. Walaupun dia tidak tahu apa itu arti sebuah pelayanan dan panggilan dalam hidupnya. Yang dia tahu, ibunya sudah menyerahkan dia kepada Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Samuel bertumbuh besar di rumah Tuhan, di dalam lingkungan keluarga Imam Heli, di dalam lingkungan para pelayan-pelayan yang lain yang mungkin lebih senior, lebih dewasa, lebih hebat daripada Samuel kecil ini. Tetapi Samuel punya hati yang menyenangkan hati Tuhan. Samuel punya tingkah laku yang menyenangkan hati Tuhan. Samuel punya karakter hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga di 1 Samuel 2 ayat 2 dikatakan bahwa tetapi Samuel muda itu, orang muda, anak muda biasanya penuh dengan pergolakan, mencari jati diri, pertentangan, pemberontakan itu terjadi. Apalagi orang laki-laki. Saya sudah alami juga. Baru 10 tahun, 11, baru 1. Lah, sudah ada debat. Kalau bisa malah itu bukan meja bundar lagi, meja segi 5. Itu debat.
luar biasa. Dia mau menyenangkan hati Tuhan, sehingga di ayat ini kata Tuhan meludahi itu semakin besar dan semakin disukai. Semakin hidup Samuel ini menyenangkan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Waktu itu di Silo itu rumah Tuhan, semua orang beribadah di satu gereja, yaitu di Silo. Rumah Tuhan itu satu-satunya. Kecil, besar, tua, muda, kaya, miskin datang ke rumah Tuhan di Silo. Tapi yang menawan hati, yang menyenangkan, ada Samuel kecil di sana sebagai pelayan Tuhan. Amin. Mungkin kita juga pelayanan kita kecil, gak dilihat orang. Kita gak khotbah di sini, kita gak main musik, kita gak ngapa-ngapain. Tapi kita punya satu pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita selalu duduk di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan senang banget kalau kita ada di hadapannya. Karena satu hal yang dia tidak bisa lakukan di dalam hidup Tuhan kita, dia memuji dirinya sendiri. Ya enggak? Kita bisa puji diri kita sendiri, benar? Gue dong Sultan, gue dong kemarin dong gue nyumbang dong, gue dong kemarin gue kasih orang dong, kemarin gue gini dong, gue gini dong, gue gini dong. Memuji diri sendiri bisa, tapi Tuhan kita enggak. Tuhan itu diciptakan saya dan saudara untuk menyembah dan memuji Dia. Karakter Samuel, karakter yang menyenangkan hati Tuhan. Satu lagi, Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Saul ini raja Israel, Allah mengangkat siapa? Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Allah berkata, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Karakter yang kedua adalah Daud. Kalau Samuel anak pertama, kalau Daud anak bontot. Berarti posisi kita di keluarga kita, anak pertama, anak bontot, anak tengah, anak pinggir, kiri kanan, posisi kita sama. Harus menjadi orang yang berkenan di hati Bapa, karena melakukan kehendak Bapa, melakukan firman Tuhan. Daud nggak dilihat, Daud nggak dipandang. Bahkan kalau yang lain-lainnya sekolahnya itu militer, sekolah polisi, tentara, mungkin zaman sekarang, dia sekolah apa? Bukan nggak ada sekolahnya. Kayak nih saudara kalau punya anak, ya satu jadi militer, jadi polwan, satu jadi kapten, satu jadi marinir. Aduh, pas yang giliran yang bontot jadi tukang angin, kira-kira miris nggak? Miris lah. Tapi itu yang Daud lakukan. Tapi itu yang Bapak Isai berikan kepada Daud, anak bontot. Ayolah, sana, gembalakanlah domba-dombaku. Mending ribuan. Bisa jadi peternakan Daud enggak? Cuma 5 ekor, 10 ekor lah kalau beranak cucu. Tapi Daud melakukan dengan setia. Di dalam titik terendahnya Daud, dia punya Allah yang dahsyat. Amin. Daud punya karakter, dia melakukan kehendak Tuhan, dia hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan takut, orang yang hidup berkenan kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, tidak ada yang tidak diangkat oleh Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak diangkat oleh Tuhan. Tapi orang-orang yang melenceng hatinya dari Tuhan, orang-orang yang menistakan Tuhan, orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, akan disingkirkan seperti Raja Saul. Saul dipilih, tapi untuk disingkirkan karena tidak
tidak terkenal. Daud, anak bontot, cuma tukang angon, tidak dipandang. Tapi dia punya karakter yang menyenangkan hati Bapa. Amin. Saya mau Tuhan, saya punya karakter yang menyenangkan hati Bapa. Jujur, tulus, ikhlas, gak usah banyak intrik, gak usah banyak berat-belit. Karena ikut Tuhan itu bukan bisnis. Ikut Tuhan itu harus tulus aja, jujur-jujur aja, lempeng-lempeng aja. Karena di situ Tuhan akan angkat saya dan saudara. Daud menjadi raja atas Israel. Bahkan sampai keturunannya masih menjadi orang yang berkuasa atas Israel. Saya pernah dengar kesaksian seorang bapak kata gini, kenapa Pak? Bapak begitu mencintai Tuhan. Mengapa Bapak begitu setia melayani Tuhan? Mengapa Bapak selalu melakukan kehendak Tuhan? Bapak itu menjawab begini, saya ingin seperti Daud. Kenapa? Daud dicatat di dalam Alkitab, walaupun anaknya Salomo hebat, tetapi tetap yang disebut, oleh karena perjanjianku dengan Daud ayahmu Salomo, maka engkau akan menjadikan raja yang hebat. Nah, jadi kalau keturunan kita mau baik, jadilah bapak dan ibu yang baik. Karena diingat sama Tuhan, ada perjanjian cinta Tuhan dengan kita turun kepada keturunan kita. Indahnya hidup ini, menyenangkan hidup ini ketika kita terpaut kepada kehendak Tuhan. Walaupun kadang-kala jalan itu gelap, kadang-kala hal-hal itu menyulitkan hidup kita, seakan gak mungkin Tuhan, gak mungkin Tuhan, gak mungkin. Saya kere Tuhan, saya gak punya duit Tuhan, saya gak sekolah tinggi Tuhan, saya gak punya keluarga kaya Tuhan, saya gak ada yang bisa saya harapkan Tuhan di dalam dunia ini, tetapi hati saya terpaut kepada Tuhan. Saya mau tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup saya, dan tidak ada satu orang pun yang dapat menghalanginya cintaku kepada Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Dengan segala apa yang dimiliki Tuhan, ya aku bisanya begini Tuhan, tapi aku all Tuhan, kabeh Tuhan, semua, tidak ada yang disembunyikan di balikku. Tidak ada yang bela, tidak ada yang bantu. Tapi ada Dia yang maha mengetahui, yang berkenan akan hidup saya dan saudara. Diangkatnya engkau, dibalikkannya keadaanmu menjadi baik dan sempurna. Yang ketiga, Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Siapa yang orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan? Siapa orang-orang yang berkenan kepada Tuhan? Kita angkat ke ayat 46 dulu, ke atas dulu Kak. Dengan bertekun Allah, dengan bertekun dan dengan sehati. Jadi bukan asal sempat, asal mau, asal pengen, bukan. Tapi bertekun itu ada satu niat. Dengan sehati mereka berkumpul di dalam bait Tuhan, di gereja, bukan di mall, bukan di kafe,
sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Siapa mereka? Jemaat Tuhan. Siapa jemaat Tuhan? Saya dan saudara. Amin. Semua orang suka. Wah, kalau ada ibu sunnah pasti ramai nih. Keren nih, besok ulang tahun pelwak kedua. Ya, bulan depan kita ulang tahun pelwak kedua. Kita mau bikin acara apa? Ayo kita bikin acara seru-seruan kita ya. Ulang tahun yang kedua. Seru. Mau bikin acara apa? Kita bikin di hutan dari ujung gereja sini sampai ujung sana. Kita gelar apa, daun pisang. Jangan daun pisang yang gelap, tapi ada nasinya, ada ayamnya, ada ikan asinnya, ada sambelnya, ada bawangnya, ada. Amin. Seru gitu. Mau undang orang apa enggak? Kita aja. Kalau undang-undang orang ribet, kurang dekat sama teman segereja boleh. Kita aja yuk, kita hitung riung. Gelar tingkor, gelar apa namanya? Daun pisang. Sukacita bersama. Jemaat Tuhan, jemaat mula-mula disukai semua orang. Tidak disukai semua orang berdua doang loh, bukan ini. Tidak disukai orang bilang doang loh. Tidak disukai orang manggungan doang loh. Tidak disukai orang pasar doang, orang utang doang loh. Tidak disukai orang Belarova doang, orang Cipanju doang. Disukai oleh semua orang. Kalau sudah disukai semua orang, gereja ini bakal Amin. penuh ya. Bakal penuh. Karena pada kesaksian hidup, ada sukacita yang mengalir, ada kebaikan demi kebaikan yang mengalir, ada kasih persaudaraan yang kita satu dengan yang lain. Bukan saling gigit, bukan saling telan, bukan saling membinasakan. Bukan, merangkul. Amin. Amin. Susah sih kalau aku dirangkul, butuh kalian 5. Ada 5 gandengan baru bisa merangkul aku 1. Terlalu besar. Itu Samuel, Daud, jemaat mula-mula, jemaat Tuhan menyenangkan. Amin. Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Ini dia masternya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Siapa dia? Siapa dia? Bapa berkata tentang anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Yesus waktu apa? Waktu dia dibaptis di sungai Yordan. Burung merpati turun dan terdengarlah suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sebelum kita berkenan kepada Tuhan, Yesus sudah menjadi contoh orang yang taat kepada Bapa di surga, orang yang setia. Dia nggak mencela-mencela, aku di dunia ini di surga jauh, Bapak gue nggak lihat. Benar. Dia melakukan setiap perintah Bapa. Dia menyenangkan hati Bapaknya, dan kita pun menyenangkan hati Bapa di surga. Seperti Tuhan Yesus, panutan kita, Allah yang menjadi manusia dengan segala kekurangan, maksudnya kemanusiaannya. Dan ini tidak dapat dinilai, tidak dapat dimengerti oleh manusia, tidak dapat dimengerti oleh dunia. Ada Allah ke manusia, ada Allah ke manusia, dan akhirnya disembah lagi. Aduh, saya bingung kalau dosen begitu. Apa logat deh, kita bingung. Harus kita berdebatkan. No. Tuhanku, Tuhan. Bisa? Aku mau menyenangkan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang pemain musik.
Singer, mari bantu saya untuk menyanyi. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau disenangkan juga oleh firman Tuhan hari ini. Dan menjadi nyata kita menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Katakan Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Mereka menjadi bukan karena saudara hafal, tapi dari hati. Siap dibentuk oleh Tuhan. surga, Bapa yang kami panggil nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami dari atas kepada Tuhan.
Kalau tadi kami sudah memuji-muliakan Engkau, sesudah kami sudah mendengarkan firman Tuhan, agar setiap tipu yang kita sampaikan kepada orang di hadapan-Mu, dan setiap firman-Mu yang kami baca, kami dengar dari hamba-Mu Tuhan, dan semua itu dalam hati kami, agar kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami di sebuah selama ini, dan saat ini juga Tuhan kami serahkan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, seluruh pekerjaan dalam tangan-Mu, pekerjaan pendidikan dan banyak jiwa dapat dimenangkan. Jadikan kami umat-umat-Mu Tuhan, untuk kami menjadi Tuhan pemenang jiwa Tuhan. Banyak jiwa yang baru diselamatkan. Oleh sebab itu pakai kami semua untuk menjadi seorang berkat, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kami yakin percaya setiap ibadah kami boleh selalu menyenangkan hati, karena kami selalu menyenangkan hati. Kalau kami menyenangkan hati-Mu, maka Engkau akan memberkati kami. Berkat jasmani, amat berkat rohani. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan Kami satukan hati, kami berdoa untuk tanda yang akan periksa mata operasi katarak Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberikan kelancaran, Engkau yang memberikan jalan keluar, bahkan Engkau memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan. Semuanya ada seturut dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan juga menyembuhkan, memberikan kekuatan bagi orang Tuhan. Sehatkan tubuhnya supaya dia boleh memuliakan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, keluarga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin dalam keadaan sakit Tuhan jamah sembuhkan, mungkin dalam keadaan kekurangan Tuhan beri kelimpahan, mungkin dalam keadaan buntu Tuhan tidak memiliki pekerjaan, Tuhan buka jalan supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang bekerja, dan mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dalam pekerjaan mereka. Mereka yang Tuhan dalam keadaan duka cita, gundah gulana Tuhan dalam hatinya, alirkanlah damai sejahtera Tuhan atas hati mereka, supaya mereka boleh Tuhan merasakan kebaikan Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat hatimu di hadapan Tuhan, kita menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Amin.